Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 25 Juli 2023, Pekan Biasa ke-16. Hari ini adalah Pesta Santo Yakobus Rasul. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 7 sampai 15, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 20 ayat 20 sampai 28. Yakobus Rasul yang dipestakan secara liturgis hari ini dalam gereja Katolik adalah anak Zebedeus bersama dengan saudaranya Yohanes. Dia dipanggil untuk menjadi Rasul Yesus. Dan Yakobus ini masuk dalam ketiga rasul yang boleh kita katakan istimewa di hadapan Yesus. Mengapa? Ketiga rasul ini termasuk di dalamnya Rasul Yakobus itu selalu diajak oleh Yesus untuk berada bersama dengan dia dalam peristiwa-peristiwa yang penting. Saya beri contoh. Ketika Yesus mengalami kemuliaan Tabor, terjadi transfigurasi. Yakobus ada di sana bersama dengan dua rasul yang lain, yakni Petrus dan Yohanes. Yakobus juga ada bersama dengan Yesus, bersama dengan Petrus dan Yohanes ketika Yesus berdoa di taman Getsemani. Ini hal yang istimewa dari Rasul Yakobus. Dan lebih lagi, Yakobus tentu bersama dengan saudaranya Yohanes memiliki keinginan yang kuat, kerinduan yang kuat seperti yang diungkapkan oleh ibundanya ketika menghadap Yesus. Seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Di mana ibunda dari Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus supaya kedua anaknya ini dalam kerajaan Yesus, dalam kerajaan Allah, satu duduk di sebelah kiri dan satu duduk di sebelah kanan. Dan mereka ditantang oleh Yesus. Apakah kamu sanggup meminum cawan yang akan kuminum? Dan apa jawab mereka? Mereka mengatakan, kami sanggup. Saudari dan saudara yang terkasih, kesanggupan Yakobus yang menyatakan dengan terus terang bahwa dia sanggup meminum cawan seperti yang akan diminum oleh Yesus, kesanggupannya ini tidak hanya sekedar kesanggupan verbal ketika dia menjawab pertanyaan Yesus. Atau ketika dia bersama dengan Yohanes saudaranya dan ibundanya menjawab pertanyaan Yesus. Tetapi itu dia nyatakan juga dalam kehidupannya. Dan dalam cerita riwayat hidup Rasul Yakobus, dalam tradisi kitab suci, Rasul Yakobus mati sebagai martir pada tahun 40. Dia dibunuh oleh Herodes Agripa. Artinya, dia mengalami yang dialami Yesus. Dia telah meminum cawan seperti yang diminum oleh Yesus. Dan Yakobus adalah rasul yang pertama yang menjadi martir dari ke-12 Rasul Yesus. Yakobuslah martir yang pertama di antara ke-12 Rasul Yesus itu. Saudari dan saudara terkasih, kita mungkin boleh bertanya, kok bisa
mengapa para rasul pada umumnya dan Yakobus secara khusus bertahan mengalami penderitaan, meminum cawan seperti yang diminum oleh Yesus, bahkan sampai akhir hidupnya dan mati sebagai martir. Jawabannya ada dalam bacaan pertama hari ini. Memang Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus dalam suratnya yang kedua, seperti bacaan pertama hari ini, menjelaskan bahwa karya pelayanan para rasul adalah ambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus karena karya pewartaannya. Tetapi mereka sanggup menyelesaikan itu, mereka sanggup menghadapi itu. Dan itu semua karena Allah yang berkarya dalam diri mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, lalu apa pesannya untuk kita? Ketika kita hari ini menghadapi pesta Rasul Yakobus, sekurang-kurangnya ada dua hal yang perlu kita pelajari dan sebagai pembelajaran untuk kita. Yang pertama, menjadi pengikut Yesus atau menjadi orang percaya harus memiliki cita-cita yang tinggi, harus memiliki kerinduan hati yang tinggi, keinginan hati yang tinggi. Kalau orang tidak mempunyai cita-cita yang tinggi, orang tidak akan berkembang dalam hidupnya. Hidupnya datar-datar saja, stagnan. Tapi kalau orang mempunyai cita-cita yang tinggi sebagai orang percaya, maka hidupnya akan berkembang. Kenapa? Karena dia akan berusaha untuk meraih cita-citanya itu dalam kehidupan beriman. Kita dipanggil oleh Tuhan tidak saja untuk menjadi muridnya, tetapi menjadi rasulnya. Kalau murid sih bagi saya dalam permandungan tidak terlalu sulit. Murid lebih sebagai orang yang mengikuti saja, yang kurang punya inisiatif, dia mengekor saja. Kepalanya kemana? Dia ikut tanpa inisiatif pribadi. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan tidak sekedar menjadi murid. Kita harus sampai naik kelas, naik tingkat, harus menjadi rasul. Ketika menjadi rasul, kita yang mengambil inisiatif sendiri, kita menyadari diri kita sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk mewartakan sukacita, untuk mewartakan kabar gembira Yesus Kristus. Dan tidak sekedar itu, lebih jauh, mau juga meminum cawan yang diminum oleh Yesus. Artinya mau menderita demi iman kita, demi Yesus, demi karya pewartaan kabar sukacita Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, kitalah yang paling tahu posisi kita saat ini sekarang ini seperti apa. Apakah kita adalah murid masih pada tingkat itu, atau kita sudah sampai pada tingkat menjadi rasul Yesus? Ingat, murid mengekor saja, ikut saja, tanpa inisiatif, mungkin juga tanpa kesadaran. Tetapi seorang rasul, dia sadar betul akan hakikat dirinya, akan panggilan yang dia terima dari Tuhan, akan tugas dan tanggung jawab sebagai pengikut Yesus. Dia berinisiatif dan dia mau aktif dalam berbagai macam kesempatan. Apakah saya dan Anda sudah sampai pada titik itu? Atau seperti apa kita? Tuhan memberkati.